Timing dan spacing merupakan bagian dari 12 prinsip animasi yang sering kita dengar berdasarkan Frank Thomas and Ollie Johnson. Jadi, apa itu timing dan spacing? Gunanya buat apa ya? Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di Maring Animasi. Hari ini kita akan masuk ya ke video pertama dari 12 prinsip animasi. Hari ini kita akan mulai membahas dengan timing dan spacing. Tunggu dulu, kenapa nggak dari squares and stretch ya yang sering disebut. Sebelum kita masuk, membuat animasi adalah membuat gerakan, di mana kalian harus tahu bagaimana gerakan itu harus cepat atau lambat. Dan yang paling penting yang kalian ketahui adalah timing dan spacing, supaya kalian bisa mengetahui kapan dan di mana kalian membuat sebuah gerakan. Ya, timing dan spacing sering disebutkan mengatur kecepatan dari sebuah gerakan. Jadi biasanya dihubungkan dengan ease in ease out, mungkin juga dengan anticipation, karena mempengaruhi kedua hal tersebut. Dan yang paling sering dengar adalah makin banyak gambar, makin lambat gerakannya. Dan makin sedikit berarti makin cepat. Itu adalah definisi standar dari timing dan spacing kalau kalian lihat di tempat lain. Tetapi ada sedikit interpretasi yang sangat cocok kita masukkan di dunia 3 dimensi, ya, di mana timing adalah di mana kalian nyimpen keyframe di timeline, ya. Spacing adalah jarak antar pose di 3D view kalian, ya, di antara keyframe gitu. Pose 1, pose 2, keyframe 1, keyframe 2, pose jaraknya segini, misalkan. Nah, bikin animasi 3D yang natural dan fluid kayak gini atau gini, Maring Animasi cocok banget buat pemula. Gak pernah ngedesain atau megang Blender, gak perlu minder. No mahal, no ribet. Kedua elemen itu, ketika didempetin timingnya makin cepat, tapi kalau spacing makin jauh, makin cepat juga. Jadi, terutama di 3 dimensi, kedua hal itu bisa kalian mainkan untuk advantage kalian dalam membuat animasi jadi lebih bagus, tapi juga nggak pusing gimana menyimpannya dalam membuat pose apapun. Ya. Umumnya, yang bisa kalian lakukan adalah ketika kalian membuat satu pose dan pose lain, ketika dalam tahap, anggaplah kalian buatnya straight ahead ya, langsung atau pose-pose, kalian bisa jaraknya 5-6 frame antar keyframe-nya. Apa itu frame, apa itu keyframe, lihat di video ini. Udah penjelasan paling bagus. Jadi, kalian jangan pikirin dulu apakah timingnya harus dipadetin atau dijauhin. Yang penting pose kalian enak dulu kelihatannya. Dan jarak antara 6 ke 6 frame untuk sebuah pose ya, sebuah key pose itu biasanya udah cukup untuk menggambarkan gerakannya. Apakah sudah enak atau belum. Selama pose kalian benar. Ya, jadi itu juga ada strategi juga. Jadi kan awal akhir dulu, terus nanti kalian kasih in between, nanti geser lagi gitu kan. Nah, kalau posenya udah enak, dan kalian gerakan, oh ini kurang cepat atau kurang lambat, kalian nggak perlu ngotak-ngatik lagi posisi di 3D space-nya. Tinggal kalian geser timeline-nya, jadi lebih dempet. Nah, biasanya antara satu key pose dengan key pose lain, baik itu in between, extreme, dan lain-lainnya ya, ada yang ada di istilah di keyframe, itu cukup antara maksimal 3 frame. 2 atau 3 itu udah paling padat, jangan sampai 1 gitu. Dan hati-hati ya, biasanya untuk animator pemula ketika kalian membuat animasi, kalian kalau ada benerin pose langsung digeser terus insert keyframe aja. Lupa timeline-nya di mana. Jadi jangan buru-buru ya. Ketika kalian lihat posenya kurang pas, jangan langsung dibenerin, tapi coba perbaiki dulu key pose yang sudah ada. Mungkin kalian terlalu jauh atau terlalu dekat antara dengan key pose yang sebelumnya, sebelum dan sesudahnya. Kalian bisa lihat itu semacam di onion skin, tapi kalau di 3D menggunakan yang namanya motion pad ya. Ada di sini. Jadi saranku ketika ngebuat timing dan spacing, kalian bisa fokus dulu ke posenya dan buat jaraknya antara 6 frame di antara satu keyframe ya, satu pose. Jadi kalian bisa geser keyframe-nya di timeline sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau udah enak tapi kayak kurang sempurna, kalian bisa mainkan di Grab Editor. Apa itu Grab Editor? Lihat video ini.
Jadi kurang lebih seperti itu ya kalau membuat timing dan spacing. Kalau ada pertanyaan silakan masukin di kolom komentar, nanti akan coba menjawab ya dengan baik dan dengan sejelas mungkin. Dan kalau ada saran video, tulis juga, nanti kita juga bisa buat yang kalian pengen tahu. Jangan takut salah ya, nggak apa-apa, ayo buat aja. Dan untuk kalian yang mau belajar animasi secara langsung, bisa ikutin kursus 3D Introduction ini, di mana kita akan kenalan dengan 3D baik dari modeling, animasi, sampai render. Nggak apa-apa kalau kalian juga masih belum pernah megang animasi sama sekali, ataupun nggak pernah megang desain itu sendiri. Ya, nggak pernah ngegambar atau apa. Ini cocok buat kalian. Dari yang nggak biasa sampai biasa, dari yang nggak jago sampai udah rada jago tapi mau terbiasa lagi ya. 3D Introduction ini cocok buat kalian. Untuk sekarang, mari kita animasi. Dadah, wassalamualaikum.